Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wangi Kantil Channel. Channel yang akan mengupas dan menceritakan tentang sisi lain dari kehidupan yang tak kasat mata. Baik Sobat Wangi, di malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman salah satu Sobat Wangi yang berasal dari Jawa Barat. Kisah ini terjadi pada tahun 2003. Pada saat itu sebut saja Sobat Wangi kita ini bernama Wawan, yang indekos di daerah Jawa Barat juga. Jadi begini Sobat Wangi, kita tarik mundur ke belakang. Sebelumnya asal usul kosan itu zaman dahulunya itu sebuah tanah kosong atau lahan kosong yang dimiliki oleh tuan tanah pada zaman dahulu. Tuan tanah tersebut mempunyai seorang anak wanita, sebut saja namanya M. M ini dijodohkan oleh kawan bapaknya yang sebagai seorang tuan tanah. Kemudian dia dijodohkan dengan rasa dia sebagai anak harus menghargai keputusan orang tua. Akhirnya si M ini mengikuti keputusan orang tua itu. Jalan beberapa waktu, akhirnya terjadilah pernikahan itu oleh sahabat atau teman bapaknya dengan rasa yang tidak rela. Dia harus mengikuti kemauan orang tuanya untuk menikah dengan sahabat bapaknya. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu, mereka berumah tangga dan berakhir dengan mohon maaf, bunuh diri. Nah, kita kembali lagi ke cerita Wawan. Pada tahun 2003, Wawan itu sebagai karyawan yang mengekos di salah satu daerah di Jawa Barat juga. Kenapa dia mengekos? Karena kosan itu berdekatan dengan titik jemput bus karyawan yang antar jemput ke perusahaannya. Singkat cerita, Wawan itu ngekos bareng salah satu kawan rekan kerjanya, sebut saja namanya Tole. Seiring berjalannya waktu, mereka mengekos dengan awal-awal biasa-biasa aja, tidak ada keganjilan atau yang aneh-aneh lah dalam kehidupannya. Satu ketika Wawan itu pulang shift 3 atau kerja sebagai rolling day sebagai karyawan, ada shift-shiftan gitu. Ya, satu ketika Wawan itu pulang shift 3 atau kerja sebagai rolling day sebagai karyawan, ada shift-shiftan gitu. Dia bukan pulang shift 3, berangkat shift 3. Setelah dia turun, sebelumnya saya gambarkan posisi kosannya ya. Posisi kosannya itu berbentuk letter U, di mana depan kosannya itu ada pohon mangga besar. Kemudian di kosannya itu lantai 2. Wawan itu kebetulan ada di lantai 2. Jadi posisinya di bawah pohon mangga itu atau lantai 1 itu, sebelah kiri adalah warung ibu kos, dan di sampingnya lagi itu rumah tempat tinggal ibu kos. Maju sedikit ada tangga lurus ke atas, dan posisinya persis di atas, di lantai 2 itu persis di atas warung ibu kos itu adalah kamar dari Wawan tersebut. Jadi posisi jendelanya itu berhadapan langsung dengan pohon mangga. Nah, disitulah awal mula keganjilan dari kehidupan Wawan berawal. Jadi ketika Wawan mau berangkat kerja sehabis mandi, dia sudah rapi-rapi memakai baju, kemudian dia melihat ke arah pohon mangga itu karena posisinya pas, jendela itu posisinya ada di bersebelahan dengan pohon mangga, berhadapan dengan pohon mangga.
dia melihat ada sesosok putih. Awalnya putih, terlihat sekelebatan gitu kan, warna putih. Kemudian Wawan bertegas kembali melihat ke arah jendela tersebut. Dilihat ternyata di sana ada sosok, eh, warna putih itu adalah sosok wanita. Cuma posisinya adalah membelakangi Wawan. Wawan akhirnya melihat itu, dia menutup odeng karena ada rasa ketakutan. Odeng, kemudian dia bergegas melihat jam, dia bergegas karena waktunya dia berangkat kerja. Kemudian dia turun dari kamar, buka kamar, dia kemudian turun ke tangga, sampailah dia di lantai 1, persis di depan warung ibu kos, atau di bawah persis pohon mangga, karena pohon mangganya itu persis di jalan, di pinggir jalan. Dia menoleh ke atas dan ternyata sudah tidak ada. Tidak ambil pusing, Wawan berlalu, karena di situ Wawan itu sudah merasakan, oh ini udah tidak beres. Akhirnya dia berjalanlah bergegas menuju tempat kerja atau titik penjemputan. Kemudian tidak berapa saat waktu lagi, teman Wawan telepon, yaitu Tole. Karena Tole masuk shift 2. Ya, sebetulnya Tole itu teman satu kosannya itu berbeda shift. Telepon dan berkata pada Wawan, "Halo Wan, udah berangkat lo?" Wawan, "Ini baru berangkat," jawab Wawan. "Kunci ditaruh di mana?" "Oh, kunci saya taruh di atas pintu." "Oke." Nah, kemudian Wawan berjalan untuk ke arah titik penjemputan. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian ganjil itu muncul di kehidupan Wawan. Dia tidak langsung menceritakan hal tersebut kepada teman atau rekan kerjanya, yaitu Tole, untuk menceritakan takut Tole ada rasa takut bila dia ceritakan di kosan itu. Kemudian Sobat Wangi, seiring berjalan waktu, lama Tole itu sudah merasa terbiasa dengan kejadian-kejadian tersebut. Satu ketika Tole sebelum berangkat kerja, dia tidur istirahat beberapa jam, tidur untuk nanti bangun-bangun tuh dia udah siap untuk berangkat kerja shift 3 gitu. Dia seperti direp-rep, dia seperti ada yang menindih dia gitu. Dia tapi antara sadar dan tidak sadar, dia melihat ada sosok wanita itu ada di atas perutnya, dan dia melihat posisi wanita itu sedang menangis seperti menceritakan, dalam tangisan itu seperti menceritakan ada rasa pilu di sana, ada rasa sakit di sana. Akhirnya dia Wawan itu terbangun dari tidurnya atau dari rep-repnya itu. Di situ dia berpikir, ada apa ini? Ada apa dengan sosok itu? Akhirnya waktu berlalu. Keesokan harinya terjadi lagi. Nah, pas kejadian yang kedua kalinya ini, Wawan sempat bertanya, dengan posisi sama persis kejadiannya seperti mimpi kemarin. Wawan itu bertanya kepada makhluk tersebut, "Kamu kenapa? Kenapa kamu selalu hadir di kehidupan saya? Kamu itu siapa?" Dan kemudian sosok tersebut menceritakan bahwa dia bertempat tinggal di sini sudah berpuluh-puluh tahun, dan dia ingin menceritakan kejadian-kejadian dia masa lalu semasa hidup. Jadi sebetulnya di sini diceritakan tahun kejadiannya, tapi narasumber Wawan tersebut tidak mengizinkan atau takut ada salah satu yang merasa dirugikan. Jadi
Wawan tidak menceritakan tahun itu, walaupun sebetulnya Wawan itu tahu tahun kejadiannya. Jadi ketika ditanya tersebut, makhluk tersebut menjawab atau menceritakan kejadian masa lalu, bahwa dia itu meninggalnya gantung diri. Lalu dia merasa sebetulnya dia hanya ingin menceritakan, dia butuh tempat atau butuh teman untuk menceritakan keluh kesah dia selama dia semasa hidup. Dia ingin menceritakan karena dia tidak mungkin waktu saat meninggalnya itu belum menceritakan kepada orang tuanya. Jadi flashback ke depannya, Wawan lah jadi tempat curhatnya dia. Makanya selama itu Wawan diganggu terus, dan pada akhirnya setelah diceritakan oleh makhluk tersebut kisah-kisah yang begitu pilu, ketika dia merasa tidak cocok sama pilihan kedua orang tuanya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah setelah itu dengan ada rasa yang tidak terpenuhi dalam hatinya, hingga akhirnya dia ajal menjemput. Dia menjadi sosok yang bergentayangan atau bergentayangan lah. Akhirnya dia menceritakan semuanya itu kepada Wawan, yang pada intinya makhluk tersebut menceritakan sebuah kejadian masa lampau ke Wawan. Rasa sedih, rasa amarah, rasa kecewa, atau rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kebahagiaan diceritakan kepada Wawan. Nah setelah itu Wawan sudah menjalani hidup kembali normal setelah diceritakan hal tersebut. Dan tidak lain, Wawan selalu setiap sholat atau setiap Wawan selalu memberikan doa kepada almarhumah tersebut. Dan mungkin itu cerita, salah satu cerita dari Sobat Wangi dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat, cerita memberikan sebuah kisah yang bisa saya sampaikan kepada Sobat Wangi semua ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wangi Kantil. Baik, untuk Sobat Wangi Channel, jangan lupa bila kalian mempunyai kisah-kisah mistis atau horor dan segala macam yang memang harus diceritakan di channel kami, jangan lupa ya,